Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan semua yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Raciamuna, Ibu Ari, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru semua yang saya hormati. Ya. Mohon izin sebelumnya di sini saya berterima kasih karena sudah diberikan waktu dan kesempatan pada hari ini tanggal 28 November 2024. Di sini saya akan mempresentasikan rencana tidak lanjut itu mengambil tema sehati, yaitu senam sehat irama. Itu sebelum dia memulai presentasi, mohon izin untuk memimpin doa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini yang akan lanjutkan yaitu adanya latar belakang. Yang pertama, kesehatan dan kebugaran merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Aktivitas fisik yang cukup tentu sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan emosional pada anak-anak. Di sekolah, aktivitas fisik siswa sebagian besar hanya terjadi pada saat pembelajaran PJOK saja. Nah, hal ini menyebabkan kurangnya kesehatan bagi siswa untuk bergerak aktif dan mengembangkan keterampilan fisiknya. Menyadari pentingnya aktivitas fisik yang berkelanjutan untuk kesehatan dan perkembangan siswa, jadi guru PJOK berinisiatif untuk menciptakan sebuah program inovatif yang melibatkan siswa secara aktif dalam membuat dan merancang rangkaian gerak senam irama. Program ini dirancang dengan mengedepankan aspek choice, voice, dan ownership atau pilihan, suara, dan keterampilan. Kemudian siswa melalui pendekatan ini diberikan kebebasan untuk memilih gerakan yang mereka sukai. Kemudian menyuarakan ide-ide dan memiliki tanggung jawab penuh atas rangkaian gerak yang mereka dapatkan. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendorong siswa untuk lebih aktif secara fisik, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan mereka. Kemudian, adanya rasa kepemimpinan terhadap proses pembelajaran. Guru PJOK membimbing siswa dalam memahami teknik-teknik dasar senam irama, pentingnya sinkronisasi gerakan dengan musik, dan bagaimana menyusun rangkaian gerak yang harmonis, menarik, dan diharapkan program ini dapat meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemudian, serta menumbuhkan minat dan kesadaran mereka akan pentingnya aktivitas fisik. Selain itu, berkontribusi positif terhadap kebugaran dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Nah, program senam sehat irama itu dirancang untuk mempromosikan nantinya gerakan senam yang sudah mereka ciptakan sendiri di depan teman-teman atau di halaman sekolah. Nah, kemudian di sini ada tujuan program. Kemudian untuk tujuan program di sini yang pertama itu mengekspresikan pikiran dan perasaan sesuai minat dan kesukaan dalam bentuk karya senam kreasi untuk meningkatkan kreativitas pola gerak dan meningkatkan kebugaran jasmani.
Kemudian yang kedua yaitu melibatkan peserta didik dengan keterampilan hidup yang beragam, seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan, serta menumbuhkan rasa percaya peserta didik dengan menampilkan hasil gerakan senam di halaman sekolahnya. Nah, kemudian di sini ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Itu yang pertama ada tujuan. Jadi untuk membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang beragam, seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan senam kreasi yang menyenangkan. Kemudian capaian di sini yaitu peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin, dan tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kegiatan senam kreasi dan mempunyai rasa percaya diri. Kemudian di sini ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini siswa dan wali kelas menyiapkan musik yang akan digunakan. Setelah itu mulai mencari tahu atau menciptakan gerakan dengan maksimal durasi yaitu 7 menit. Jadi di sini diharapkan interaksi dari peserta didik dan wali guru masing-masing untuk membantu peserta didik membuat video senam, itu durasinya maksimal 7 menit. Seperti itu. Kemudian adapun hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan yaitu peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama yang baik dalam kelompok, kemudian kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, dan bertanggung jawab atas peran tugas mereka dalam kegiatan senam kreasi ini. Nah, selanjutnya di sini ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Itu di sini yang pertama ada program senam kreasi ini dirancang untuk sebagai kegiatan P5 dan sebagai kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan. Nah, kemudian yang kedua, sasaran peserta didik yang digunakan itu adalah kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 pada tahun ajaran 2024-2025. Untuk lini masa kegiatan itu ada sosialisasi program. Jadi akan dilaksanakan sosialisasi program pada bulan Desember 2024. Untuk perancangan gerakan itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 17 Januari 2025. Kemudian penampilan senam itu akan ditampilkan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat tiap minggunya. Jadi hari Jumat pertama akan ditampilkan dari kelas 7. Kemudian minggu kedua juga seperti itu. Kemudian ada pembuatan video. Nah, pembuatan video ini dilakukan pada tanggal 27 sampai 31 Januari 2025. Kemudian akan dilaksanakan refleksi pada tanggal 3 Februari 2025. Jadi refleksi ini akan dilaksanakan pada saat setelahnya kegiatan sudah dilaksanakan. Jadi peserta didik sudah mendapatkan semua giliran, jadi akan dilaksanakan refleksi. Nah, kemudian mitra utama yang berkolaborasi dalam program senam Sehati ini yaitu Dinas Pendidikan, kemudian adanya kepala sekolah,
guru dan peserta didik, kemudian puskesmas, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Kemudian di sini adanya pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, itu yang pertama, itu tersedianya lapangan yang cukup untuk senam. Untuk di sekolah ini, jadi untuk lapangan yang senam itu sudah sangat cukup yang ada di halaman sekolah kita. Kemudian tersedianya peralatan senam yang memadai seperti sound system. Sound system di sekolah kita juga sudah cukup memadai. Jadi sudah sangat cukup untuk kegiatan pelaksanaan rencana tindak lanjut ini. Kemudian yang ketiga, adanya dukungan program Jumat Sehat di sekolah. Nah, kegiatan ini di sekolah kita juga sudah dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Itu akan dilaksanakan senam sehat. Jadi program ini juga saya buat agar untuk lebih memacu kreativitas siswa dalam pembuatan senam kreasi mereka masing-masing. Kemudian yang keempat, itu ada terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Untuk peserta didik di sekolah kita juga sudah cukup sangat mempunyai minat dan bakat dalam kesenam irama. Ya. Kemudian itu ada rencana evaluasi. Jadi setelah kita melakukan kegiatan, kemudian akan dilakukan rencana evaluasi. Yaitu di sini yang pertama ada evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK dan wali kelas. Jadi di sini pentingnya juga peran dari wali kelas untuk membantu dalam kegiatan senam kreasi ini dari segi pembentukan tim, pembentukan gerakan dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, peserta didik yang mengikuti hanya 5 orang dalam perwakilan kelas berdasarkan pilihan wali kelas masing-masing. Jadi anak-anak yang akan tampil nanti di depan itu adalah pilihan yang terbaik dari wali kelasnya masing-masing. Kemudian guru PJOK yang terlibat langsung dalam program. Nah, jadi guru PJOK itu akan terlibat langsung dalam pembentukan gerakan atau membantu juga mengoreksi gerakan-gerakan seandainya jika ada yang kurang baik gitu. Kemudian guru pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program dipilih berdasarkan keterampilan langsung dan pengetahuan mereka tentang program, yaitu anggota komunitas belajar dalam sekolah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada kemungkinan tantangan dalam kegiatan rencana tindak lanjut ini, yaitu yang pertama di sini ada kurangnya partisipasi dan antusiasme dari peserta didik. Mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, dan atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam kreasi. Kemudian yang kedua, ada kesulitan untuk merancang atau menyusun gerakan senam irama dan keaktifan anggota kelompok. Yang ketiga itu kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan ekstrakurikuler. Nah, jadi ini tantangan dalam pembuatan rencana tindak lanjut ini. Jadi biasanya yang membuat lebih kurangnya minat itu karena merasa malu untuk tampil di depan teman-temannya. Kemudian solusinya yaitu membimbing langsung dan memberikan referensi lain, membuat program tugas di masing-masing anggota kelompok dan membuat konsekuensinya, memberikan tutorial secara langsung atau memberikan video referensi, meminta bantuan kepada teman-teman
sebaya. Baik, jadi sekian dari saya. Untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian, jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jadi ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Oke, Bu Ari sebagai kepala sekolah, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih untuk Bu Guru Dayuni selaku guru PJOK. Di sini ada yang sedikit saya ingin tanyakan kepada Ibu selaku guru PJOK. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang sedikit kegiatan senam yang melatih fisik, yang melatih gerak tubuh anak-anak. Nah, sekarang yang lihat untuk anak-anak, khususnya anak-anak SMP di kelas 7, 8, 9 itu, ketika dia diajak untuk senam, ketika diajak untuk bergerak, itu ada sedikit tersirat bahwa mereka itu malas melaksanakan atau malas gerak gitu, seperti itu. Namun karena memang jadwal yang harus dilaksanakan di sekolah, jadi mereka ya sekedar ikut saja. Jadi Ibu selaku guru PJOK, apa hal yang bisa Ibu berikan atau apa yang mungkin saran atau mungkin tidak lanjut atau aksi yang Ibu bisa berikan sehingga anak-anak istilahnya tidak malas untuk bergerak, karena dia dari jam 8 sampai jam setengah 3 itu kegiatannya banyak full, cuma lebih banyak dengan kegiatan duduk. Jadi kan harus diimbangi kegiatan duduk serta kegiatan fisiknya. Jadi ya menurut Ibu Guru Dayu selaku guru PJOK, hal apa yang sebaiknya kita berikan kepada anak-anak sehingga mereka juga senang melaksanakan kegiatan bergerak seperti senam dan lain seperti itu. Oke, itu mata dari yang Bu Guru, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari untuk pertanyaannya. Nanika juga sebagai tantangan bagi saya, guru PJOK, karena biasanya juga kita setiap hari Jumat sudah melaksanakan senam, tapi ada beberapa anak-anak yang mungkin masih merasa malas-malasan. Nah, jadi sebagai tantangan yang juga tadi sudah paparkan, solusi yang akan saya usahakan itu membimbing langsung dan memberikan referensi lain, membantu pembagian tugas di masing-masing anggota kelompok dan membuat konsekuensi untuk memberikan tutorial secara langsung atau memberikan video referensi, meminta bantuan kepada teman sebaya. Nah, jadi menurut saya lebih cepat itu tangkapan anak-anak itu jika yang mengajarkan mereka itu adalah temannya sendiri. Jadi dia tidak ada rasa malu atau tidak ada rasa takut karena itu merasa temannya yang membantu. Nah, kemudian makanya kenapa dia memberikan solusi seperti ini, karena itu yang dia lihat sendiri juga dan sudah dia terapkan ke anak-anak seperti itu, Bu Ari. Terima kasih, mungkin sudah bisa diterima, Bu. Baik, terima kasih Bu Ari. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali untuk terkait dengan rancangan tindak lanjut senam kreasi ini. Nah, untuk rancangan tindak lanjut ini mungkin sedikit Bapak Ibu ketahui juga, yang mengambil tema yaitu tentang senam sehat irama atau yang singkat itu sehati. Oke, jadi nanti jika kegiatan ini bisa terlaksana, mohon juga dukungan dari Bapak Ibu sebagai wali dan
terutama juga dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya, yang cukupkan. Sebelumnya, yang mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua dan sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi tentang rencana tindak lanjut dalam tugas PKG PJOK di angkatan kedua. Jadi jika tidak ada pertanyaan lebih lagi, yang tutup dengan para pesanti Om Santi 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 Om. Terima kasih.